Dan nanti akan ada santri yang berada di tempat ini, dan insya Allah nanti kalau waktunya sudah selesai akan saya jemput kembali. Di sore hari yang berbahagia ini saya mau menjemput anak-anak santri saya yang sedang berkholwat, yang sedang beriadah di salah satu makom waliullah, yaitu di makomnya Sunan Bungkuk. Inilah anak saya, santri saya yang sudah 7 hari, nggih. 8 hari. 8 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover dimanapun berada, semoga saudara-saudaraku dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Makkah, ke Madinah, warganya sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Dan semoga yang belum menikah segera mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang solehah. Saudaraku semuanya, di sore hari yang berbahagia ini saya mau menjemput anak-anak santri saya yang sedang berkholwat, yang sedang beriadah di salah satu makom waliullah, yaitu di makomnya Sunan Bungkuk. Santri memang harus disenggolkan dengan yang goib-goib, supaya apa? Supaya keterbatasan akal kita tidak membatasi kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya hati kita selalu bisa dekat kepada yang maha goib, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku semuanya, monggo ikuti perjalanan saya untuk menjemput santri-santri saya yang sudah 7 hari di makom Sunan Bungkuk. Mari ikut dengan saya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Makomnya berada di puncak gunung, ada bendera merah putihnya itu di sana. Subhanallah, seperti doa yang menyambung dari sini ke Blitar sampai ke Tulungagung. Subhanallah. Subhanallah, walhamdulillah. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Assalamualaikum salam. Allahu Akbar. Di sini juga ternyata tempat keramat ini, Kang. Subhanallah.
Ada sesosok lelaki berjubah hitam di sini. Subhanallah. Allahu Akbar. Monggo, kita lanjutkan perjalanan. Bagi panjenengan semuanya yang mau berkhalwat atau berziarah ke makam Sunan Bungku ini, saya harapkan ketika naik ke atas ini harus tetap berhati-hati, karena di sini masih banyak hewan liarnya, termasuk ular, ada ular weling yang biasanya melintas, dan masih banyak hewan-hewan liar yang lainnya. Selain itu juga harus dijaga adabnya, karena selain dengan hewan melata yang nyata, di sini juga ada penunggu-penunggu gaibnya yang harus kita jaga adab kita. Jadi kayak panjenengan semuanya ketika mau naik ke sini harus waspada dan juga jaga adabnya. Monggo. Nah, makomnya ada di atas sana itu. Nah, di sana. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Sehat, Alhamdulillah, sehat aja dengan di sini. alhamdulillah. Kopiahnya Mbah Nun. Sekarang jadi Mbah Nun. Jadi Mbah Nun sekarang. Ini Mbah Nun apa Pak Lurah? Hah? Kak Nun ini. Masya Allah. Sehat? Alhamdulillah. Kemana sih? Si Dadang kemarin sakit perut, Oh iya. sakit 2 hari. Akhirnya saya mulai minum obat Milanta. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku semuanya, inilah anak saya, santri saya yang sudah 7 hari nggih. 8 hari. 8 hari. 8 hari di makam Sunan Bungku ini. Dan sekarang saya anggap sudah cukup untuk riadohnya di tempat ini. Dan sekarang akan saya jemput untuk kembali ke Padepokan. Dan di sini nanti juga kita akan mendoakan panjenengan semuanya, subscriber lover dimanapun berada, dan juga kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Blitar, di sana sebelah Blitar, terkhusus untuk warga desa Harjowinangun, dan juga di sebelah sana daerah Tulungagung, dan terkhusus untuk Jawa Timur dan Indonesia. Semoga negara kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, menjadi negara yang damai, sejahtera, dan kita sebagai warga negaranya bisa mencintai negara kita, karena cinta kepada negara adalah bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena cinta kepada negara adalah sebagian daripada iman. Dan semoga negara kita
dan seluruh saudara-saudara kita dimanapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah, dan mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah. Amin ya robbal alamin. Bahwa kita sholat maghrib dulu dan kita doakan saudara-saudara kita. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahiyatul. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin nasta'in. Barakallah. Alhamdulillah. Minta barakallah. Barakallah. Minta. Oke, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku semuanya, alhamdulillah panjenengan sudah berada di tempat ini beberapa hari untuk beriadah, untuk berkhalwat. Semoga panjenengan mendapatkan doa barokah dari wali Allah, dari orang yang sudah berada di tempat ini, yang sudah berjasa terhadap tempat ini, tempat kita, terhadap negara kita. Semoga panjenengan diberikan barokah dari beliau-beliau ini. Amin ya rabbal alamin. Kenapa panjenengan semuanya saya tempatkan di sini, terutama supaya keterbatasan akal kita tidak membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita hidup ini bukan hanya secara zahir, tetapi juga secara batin, ini akan mempengaruhi di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita mendapatkan suatu ujian, suatu cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai ketika kita diberikan sebuah masalah itu menjadi masalah untuk diri kita.
Jangan sampai ketika kita diberikan soal itu menjadi persoalan untuk diri kita. Tetapi jadikanlah ujian, masalah, soal yang diberikan Allah kepada kita ini untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai diri kita menuhankan diri kita. Jangan sampai diri kita ketika diberikan masalah malah kita jadikan masalah, tetapi jadikan semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai contoh, ketika kita berusaha, ketika kita bekerja, berdagang, jangan hanya mengandalkan logika saja. Karena logika yang sehat bukan hanya secara logikanya saja, tetapi juga harus tersambung antara pikiran dan hati kita, antara logika dan batin kita. Contoh, ketika kita bekerja atau berdagang, selain kita bekerja secara logika menempatkan suatu barang di tempat itu, tetapi juga kita harus tahu bahwa ada yang menggerakkan hati orang-orang untuk membeli barang itu. Bukan hanya kita menempatkan satu barang di situ. Makanya ketika bekerja nanti pun juga jangan hanya mengandalkan logika, tetapi juga harus batinnya yang bekerja. Makanya banyak orang yang heran dengan saya, karena saya tidak punya apa-apa, hanya bermodal tenaga saja. Alhamdulillah, dari yang hanya mencari rongsok sendiri, membawa karung, alhamdulillah pada akhirnya punya banyak karyawan, pada akhirnya punya banyak kendaraan. Banyak orang yang heran, apakah punya pesugihan? Iya, karena pesugihannya ialah meminta kepada yang maha sugih, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan nanti apabila diberikan sebuah masalah, cobaan tentang keluarga, tentang tetangga, tentang usaha, semuanya kalau kita tidak bisa, karena memang sebenarnya kita tidak bisa apa-apa, harus menyerahkan kepada yang maha bisa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, ketika diberikan ujian, mempunyai anak yang badung atau nakal, sudah kita kasih tahu, tetapi ternyata anak tersebut tidak nurut dengan diri kita. Jangan sampai ketika diberikan ujian seperti ini, diberikan masalah malah menjadi masalah untuk diri kita. Contoh, ketika kita nanti membentak anak, memukul anak, pada akhirnya nanti akan menjadi masalah baru untuk diri kita. Karena bisa jadi nanti anak malah menjadi tambah bandel lagi, anak menjadi tambah melawan. Tapi lalu bagaimana caranya? Maka ketika anak bandel, coba kita lebih mendekat kepada yang menitipkan anak, karena kita harus tahu bahwa anak itu adalah titipan dari Allah. Kita harus mengadu kepada menitipkan, ya Allah, bangun malam, setelah itu dipuasai di hari lahirnya, lalu berdoa, ya Allah, anak ini adalah titipanmu, sekarang anakku seperti ini, hamba mohon pertolonganmu ya Allah. Seperti itu nanti insya Allah akan ada petunjuk, atau Allah nanti yang akan membuat hati anak itu menjadi lembut. Tiba-tiba nanti di dalam hati kita seperti teringat dengan orang tua kita. Wah, anak bandel, mungkin karena dulu saya itu durhaka kepada orang tua, dulu mungkin saya bandel kepada orang tua saya, sehingga anak saya sekarang bandel sama saya. Akhirnya kita menjadi ingat kepada orang tua, lalu tambah berbakti kepada orang tua, mendoakan orang tua, begitu. Atau mungkin makanan yang kita berikan haram, maka kita bertaubatan nasuha, seperti itu. Ketika kita mungkin diberikan ujian oleh Allah mempunyai istri yang cerewet, jangan sampai ini nanti menjadi masalah baru. Ketika mungkin istri kita cerewet atau istri kita tidak nurut, jangan sampai dijadikan suatu masalah. Kalau kita tampar atau kita pukul, ini namanya berarti kita menuhankan diri kita. Harusnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah, istri ini adalah titipanmu yang Engkau titipkan kepada aku, karena apapun yang terjadi kepada istri nanti pada akhirnya saya yang harus menanggung.
dosanya. Tidak mudah ketika kita mempunyai seorang istri, ketika mengucapkan qabiltu, maka semua dosa istri kita yang menanggung di situ. Bisa jadi karena istri terawat itu kenapa? Karena kita supaya lebih bersabar. Supaya kita lebih bersabar terhadap istri, bisa jadi itu adalah barokah untuk diri kita. Jangan sampai masalah menjadi masalah. Nah, inilah pentingnya untuk belajar hikmah. Sebab itulah sampai saya tempatkan di tempat ini supaya bisa belajar tentang hikmah yang akan terjadi di dalam kehidupannya panjenengan, karena memang hidup itu sendiri pasti ada masalah. Setiap orang hidup pasti ada masalah. Tapi bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah dan tidak menjadikan masalah itu menjadi masalah yang baru. Sebab itulah sampean saya tempatkan di sini supaya apa? Supaya keterbatasan akal ini tidak membatasi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Memang santri itu ya harus disinggulkan dengan yang gaib-gaib. Supaya keterbatasan akal itu tidak membatasi kekuasaan Allah. Santri itu paling tidak mengamalkan dalail khairat, atau paling tidak santri itu mengamalkan hijab, atau paling tidak mahabbah lah. Jadi kalaupun hanya ketika membaca, bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga bisa merasakan. Karena ketika kita sholat, itu semuanya menyembah kepada yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita memahami asbabun nuzulnya, baginda Rasulullah sebelum diangkat menjadi Nabi Rasul, beliau 15 tahun di Gua Hira. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani 25 tahun padang pasir. Sunan Kalijogo 2 tahun di pinggir sungai. Sunan Geseng 3 tahun di atas batu. Semuanya apa? Supaya keterbatasan akal kita ini tidak membatasi kekuasaan Allah. Supaya kita itu bukan hanya sekedar membaca, tetapi juga bisa merasakan. Jangan hanya pintar membaca, tetapi juga harus benar-benar merasakan, meriyadhahi apa yang kita baca. Ketika kita sudah bisa merasakan nikmatnya, rasanya zikir, rasanya sholat, ketika kita sudah bisa merasakan nikmatnya taat, maka kita tidak akan maksiat. Seseorang apabila sudah bisa merasakan nikmatnya taat, maka dia tidak akan melakukan maksiat. Oleh sebab itu panjenengan saya minta untuk beriadah, berkhalwat, supaya bisa merasakan amalan yang panjenengan lakukan, supaya benar-benar bisa mancing ke dalam kolbu, ke dalam rasanya panjenengan, sehingga bisa merasakan nikmatnya dzikir, rasanya nikmatnya sholat, betapa nikmatnya taat. Karena kenikmatan sholat ini tidak ada bandingannya dengan nikmat apapun yang ada di dunia ini. Ketika seseorang sudah bisa merasakan nikmatnya sholat, maka seorang itu tidak akan melakukan maksiat, insyaallah. Nggih. Sekarang panjenengan di sini saya rasakan cukup ada di sini. Walaupun di dalam hati saya juga masih pengen berada di tempat ini. Insyaallah nanti bisa dilakukan lagi di lain waktu. Insya Allah bisa kesini lagi. Sini bisa lebih tenang, beriadah. Oke, zikir sambil membaca ayat suci Al-Quran. Waktu-waktunya digunakan untuk membaca ayat suci Al-Quran, untuk zikir. Oke. Dan semoga semua subscriber lover panjenengan dimanapun berada selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk beribadah, keluarganya sakinah, mawaddah, warohmah, keturunannya soleh dan soleha, dan yang belum menikah mendapatkan jodoh yang soleh maupun yang soleha. Semoga tontonan ini bukan hanya menjadi sebuah hiburan, tapi juga ada tuntunannya. Amin. Untuk panjenengan semuanya, dan semoga kita semuanya tersambung silaturahmi seduluran, selawas saking walase Gusti Allah.
Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.